Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Muna Lestari, NIM 19 17008, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang saya hormati Ibu Fauzia Zahrawati, BMPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah Patologi Sosial, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan ilmu yang berguna bagi kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perubahan sosial, di mana pada perubahan sosial terdiri dari beberapa proses. Proses itu dapat ditandai dengan perubahan pada struktur lembaga-lembaga sosial. Proses sosial tersebut menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan, disorganisasi, dan reorganisasi. Nah, pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Keserasian atau kesesuaian masyarakat adalah yang paling diidam-idamkan. Keserasian tersebut ditandai dengan keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Sekali saja terjadi gangguan, masyarakat akan menolaknya atau mengubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Hal ini menyebabkan masuknya berbagai unsur-unsur, baik yang baru maupun yang lama. Terkadang unsur-unsur tersebut bertentangan dengan nilai dan norma pada masyarakat. Hal ini berarti gangguan-gangguan terus-menerus terjadi terhadap keserasian masyarakat. Setiap perubahan yang terjadi akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, segala macam perubahan diterima dan diikuti. Ada kalanya terjadi unsur baru yang bertentangan dengan unsur lama, dan terjadi penyesuaian dengan perubahan. Proses pertentangan unsur yang diakhiri dengan penyesuaian tersebut dinamakan adjustment. Dengan demikian, manusia baik secara individu maupun kelompok juga akan melakukan penyesuaian terhadap suatu perubahan. Adapun penyesuaian terhadap perubahan biasanya dilakukan melalui 3 cara, seperti menerima unsur-unsur baru. Penerimaan unsur-unsur baru dilakukan jika unsur-unsur tersebut dirasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses penerimaan dilakukan tanpa adanya suatu penolakan. Sikap ini biasanya dimiliki oleh anak-anak muda yang mudah mengikuti perubahan yang ada. Contohnya perubahan tren rambut, mode pakaian, merebaknya game online, penggunaan teknologi canggih seperti internet, handphone, dan lain-lainnya. Cara yang kedua yaitu melakukan asimilasi. Sikap penyesuaian dapat pula diwujudkan dalam proses mengasimilasian kebudayaan. Unsur-unsur dari luar diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan lokal, sehingga membentuk kebudayaan baru yang berbeda. Kebudayaan yang satu diresapi oleh kebudayaan lain, begitupun sebaliknya. Contohnya cerita Mahabharata dan Ramayana saat ini. Cerita tersebut merupakan hasil asimilasi dari kebudayaan India yang tercampur dengan kebudayaan lokal, sehingga cerita tersebut sering dilakonkan pada kesenian wayang yang merupakan budaya Indonesia.
Terus cara yang ketiga yaitu melakukan akomodasi, di mana akomodasi dilakukan sebagai usaha untuk meredakan atau menghindari konflik akibat perubahan. Dalam hal ini, akomodasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru atau kebudayaan luar tanpa mempengaruhi unsur-unsur budaya lokal dalam rangka menghindari konflik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang saluran-saluran perubahan sosial, di mana dalam proses perubahan sosial ini yang menjadi saluran pentingnya berupa lembaga sosial, baik itu lembaga kemasyarakatan yang biasanya menjadi titik tolak bagi perubahan sosial. Biasanya tergantung dari kultur fokus masyarakat pada suatu masa tertentu, atau lebih tepatnya sangat tergantung dari lembaga kemasyarakatan manakah yang pada saat itu menjadi pusat perhatian dari masyarakat. Saluran-saluran perubahan sosial bisa juga diartikan sebagai saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Adapun bentuk-bentuk saluran perubahan sosial yaitu ada beberapa bentuk. Yang pertama, lembaga perkawinan, di mana lembaga perkawinan merupakan lembaga dalam masyarakat yang mengatur perkawinan dalam keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun, seiring majunya zaman, perubahan sosial menyalurkan perubahan yang terjadi melalui lembaga ini, misalnya dalam peraturan lembaga perkawinan hanya diperbolehkan menikah antara individu yang berbeda jenis kelamin. Namun seiring perubahan yang terjadi dalam masyarakat saat ini, lembaga perkawinan di beberapa negara mulai melegalkan perkawinan sesama jenis. Terus bentuk kedua yaitu lembaga keagamaan. Perubahan sosial yang terjadi dalam lembaga keagamaan di mana setiap individu diharuskan hanya memiliki satu agama saja sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya, di mana agama tersebut merupakan agama yang diakui keberadaannya di Indonesia. Bentuk ketiga yaitu lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan ini dikenalnya dengan pembagian kerja menurut keahlian dalam berbagai proses produksi, mendorong masyarakat untuk memperdalam pengetahuannya. Kemudian dibentuklah lembaga pendidikan formal sebagai pelengkap lembaga informal atau keluarga. Bentuk keempat yaitu lembaga politik. Dalam setiap masyarakat, baik itu masyarakat kecil seperti keluarga, suku, hingga sebuah negara, membutuhkan orang-orang yang bertugas mengatur hubungan antar warga agar selaras. Lembaga kelima yaitu lembaga ekonomi. Manusia membutuhkan lembaga yang mengatur kegiatan ekonomi seperti pembagian kerja, kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan. Lembaga ekonomi muncul sejak saat masyarakat mulai melakukan barter secara rutin, walaupun saat itu lembaga belum melakukan peranannya secara kompleks. Lembaga keenam yaitu media massa, di mana media massa baik itu cetak, siaran radio, terlebih televisi telah sedikit banyak mempengaruhi masyarakat menuju arah perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi melalui saluran ini lebih bersifat perubahan yang tidak direncanakan karena terjadi begitu saja di luar jangkauan pengawasan masyarakat, serta dapat menimbulkan akibat-akibat sosial dan masyarakat yang tidak diharapkan. Contohnya perubahan mode pakaian, pola pergaulan remaja, selera makan masyarakat. Selanjutnya kita akan beralih kepada perubahan sosial yang ketiga yaitu disorganisasi, di mana disorganisasi merupakan salah satu contoh permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, cenderung pada ketimpangan-ketimpangan dari tatanan
nilai dan norma sosial yang berlaku, menimbulkan keadaan yang tidak harmonis, serta dapat mengancam integritas nasional. Disorganisasi menggambarkan situasi dalam masyarakat yang mengarah kepada suasana yang tidak menentu atau tidak adanya kepastian dalam struktur hidup bersama yang berpengaruh terhadap tatanan sosial dalam kehidupan. Disorganisasi bisa terjadi apabila sampai pada proses yang merujuk pada pertentangan dalam hubungan di antara kelompok masyarakat. Disorganisasi dapat disebabkan oleh proses industrialisasi dan urbanisasi yang terjadi pada kehidupan masyarakat perkotaan. Adapun jenis disorganisasi, yaitu disorganisasi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, seperti normlessness, di mana suatu keadaan yang tergolong pada disorganisasi yang menggambarkan ketidakadaan norma sebagai acuan bertindak karena norma lama dianggap sudah tidak relevan dengan kehidupan sementara norma yang baru belum ada. Yang kedua, kultur konflik, di mana suatu disorganisasi yang menggambarkan keberadaan norma atau aturan yang dijadikan acuan untuk bertindak, tetapi pada kenyataannya saling bertentangan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, breakdown, yang dimana merupakan suatu kondisi di mana pelanggaran dianggap sebagai sesuatu yang biasa di masyarakat. Bahkan dalam satu kondisi dianggap justru sebagai penghambat apabila masyarakat mengikuti aturan yang berlaku. Yang keempat, adapun penyebab disorganisasi, yaitu terjadinya disorganisasi dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Disorganisasi dapat terjadi dikarenakan banyak faktor yang tidak hanya faktor sosial yang menyangkut hubungan sosial dalam masyarakat, melainkan didukung faktor lainnya seperti faktor ekonomi serta faktor politik yang akan dijelaskan, yaitu pertama faktor sosial budaya. Faktor sosial dalam makna budaya meliputi contoh nyatanya yaitu adanya ikatan primordialisme yang didasarkan pada kepentingan solidaritas etnis, ras, golongan, kelas, dan budaya tertentu. Faktor politik dalam hal ini dapat dilihat dari melemahnya hubungan yang terjalin antara kelompok yang awalnya rukun dan damai bisa saja berubah menjadi konflik apabila disisipkan unsur politik di dalamnya. Misalnya adanya pandangan politik yang berbeda cenderung berujung pada konflik atau pertikaian, misal dalam pemilihan umum atau pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Adanya perbedaan pilihan dalam pemilu cenderung memunculkan kekacauan akibat konflik di masyarakat. Faktor ekonomi terlihat dari munculnya kesenjangan kelas serta status sosial dalam aspek ekonomi, yang kemudian dapat menyebabkan perpecahan yang mengarah pada disorganisasi yang berupa ketidakharmonisan, terjadinya kekacauan atau keadaan yang tercerai-berai. Contoh disorganisasi yaitu seperti perpecahan akibat pemilu, di mana semarak pemilu di Indonesia tidak hanya dirasakan oleh kalangan elit politik, masyarakat umum yang tidak berkecimpung dalam dunia politik pun ikut antusias dalam pelaksanaan pemilu, baik pemilu pada tingkat daerah maupun nasional. Namun, antusias masyarakat ternyata dapat berakibat pada perpecahan akibat perbedaan pandangan politik. Contoh nyata yang dapat kita lihat seperti ketika pemilihan presiden pada tahun 2019, di mana terdapat dua kandidat presiden. Masing-masing penduduk dari keduanya justru terjadi aksi saling menyerang dan menjelek-jelekan.
Hal ini terjadi karena kurangnya rasa toleransi dan sikap saling menghargai antar kelompok. Selanjutnya, kita beralih kepada perubahan sosial yang keempat, yaitu reorganisasi, di mana reorganisasi merupakan proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Artinya, ada proses adaptasi dari bagian-bagian organisasi atau masyarakat terhadap konsep organisasi baru. Seperti yang dapat kita lihat, salah satu contoh reorganisasi yang terjadi di dalam masyarakat yaitu situasi setelah perang. Hal ini banyak dialami oleh negara yang melewati Perang Dunia Kedua atau perang lainnya. Dalam masyarakat yang baru mengalami peperangan, akan terjadi banyak konflik dan disintegrasi. Hal ini disebabkan oleh banyak kematian, kehilangan dan kerusakan baik fisik maupun moral. Akibatnya, banyak fungsi-fungsi yang tidak dapat dijalani oleh sebuah masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat harus membangun kembali berbagai tatanan yang sudah terbentuk sebelumnya. Reorganisasi diperlukan agar tatanan di dalam masyarakat dapat dibentuk kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya yaitu dengan melibatkan anak muda dalam membangun kembali masyarakat. Selain itu, institusi atau organisasi di masyarakat dibangun kembali dengan memilih tokoh-tokoh baru untuk memimpin masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan tentang perubahan sosial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.